4741. Long Chen datang ke kediaman Bai Zantang, tetapi menemukan bahwa dia tidak ada. Long Chen menoleh ke gunung di belakang akademi, di samping air terjun tebing tinggi, dan melihat sosoknya di sana. Saat ini, Bai Zantang sedang memandangi air terjun dengan linglung, wajahnya terdiam, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen datang ke Bai Zantang, menemukan batu dan duduk. Dia memandang Bai Zantang dengan senyum buruk dan berkata, "Apakah wakil kepala aula sangat merindukan kedua wanita itu? Apa pedulimu? Aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang." Bai Zantang berkata dengan marah. Long Chen mengambil sebuah batu kecil, menjentikkannya dengan jari-jarinya, dan dengan desisan, batu kecil itu melesat keluar dan menghantam air terjun, kekuatan yang kuat menembus air terjun dan mengaduk uap air di langit. Uap air memenuhi udara dan dipantulkan oleh matahari, dan pelangi tiba-tiba muncul. Cahaya warna-warni memantulkan seluruh tebing dengan indah. Bahkan Bai Zantang tertegun, dan kemudian ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. "Kamu menggunakan metode ini untuk menipu Sisi. Jadi apa? Dengan IQ Anda tidak akan pernah bisa mempelajari metode ini seumur hidup Anda." Long Chen menjawab langsung. "Pria dengan lidah halus adalah yang paling tidak bisa diandalkan," kata Bai Zantang dengan marah. "Seseorang yang bahkan tidak bisa membujuk seorang wanita tidak ada bedanya dengan meriam gunung." Long Chen berkata dengan nada menghina. "Sepertinya kamu di sini untuk bersaing denganku. Ayo, coba aku lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku." Bai Zantang berdiri dengan marah dan mengambil posisi. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tenanglah, saya tidak begitu agresif, saya sudah lama melewati usia kompetitif. Izinkan saya bertanya, Anda tidak berniat untuk kembali kali ini, tapi terpaksa kembali, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu?" Bai Zantang tertegun. Long Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi melanjutkan. "Kamu kembali dengan 2 harta karun, dan kamu benar-benar memikul sebuah misi, dan kamu mengacaukan misi ini." Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, ekspresi marah di wajah Bai Zantang menghilang. Ekspresi kesal muncul, dan dia perlahan duduk kembali. Jelas, tebakan Long Chen benar. Awalnya, kedua hadiah ini seharusnya dibawa kembali oleh Ibu Bai Xiaolei atau Ibu Bai Sisi, karena keduanya kuat dan hati-hati, dan jauh lebih dapat diandalkan daripada Bai Zantang. Tapi ketika Bai Zantang kembali, Long Chen merasa sedikit aneh. Terus terang, di Akademi Cakrawala Tinggi, untuk menggambarkan Bai Zantang dalam 4 kata, dia bisa dianggap orang yang tidak berguna. Tentu saja, Long Chen tidak berani mengucapkan 4 kata ini secara langsung. Status Bai Zantang sebagai wakil kepala istana terutama untuk kedua istrinya. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia adalah putra Bai Letian, tidak ada peluang sama sekali. Meskipun Bai Zantang kuat, dia tidak dapat melakukan banyak hal dengan baik, dan bahkan hal-hal baik pun bisa kacau. Misalnya, ketika dia kembali kali ini, dia awalnya membawa hadiah untuk Bai Xiaolei, tetapi setelah bertemu dengannya, dia merasakan aura kuat Bai Xiaolei dan sangat gembira sehingga dia mencoba mengujinya. Awalnya dia hanya ingin memberinya dorongan dan kenyamanan, tetapi akhirnya mempermalukan semua orang. Menghadapi Bai Sisi, dia bahkan tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Sekarang dia menyesal telah kembali. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kemunduran yang mendalam. Dia merasa bahwa dia bukan apa-apa, bahkan tidak memiliki hubungan yang baik dengan darah dagingnya sendiri. Long Chen melanjutkan, "Anda tidak hanya gagal menyelesaikan tugas Anda sendiri, tetapi Anda juga gagal melaksanakan tugas yang diberikan oleh akademi kepada Anda, yang membuat Anda sangat tidak bahagia. Orang yang terlalu pintar juga bisa membuat orang menjadi sangat tidak bahagia," kata Bai Zantang dengan dingin. Long Chen tersenyum. "Terkadang saya pintar, terkadang saya bodoh, tapi untungnya, saya lebih sering pintar. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas nama Bai Sisi. Anda telah berjuang keras dan terluka parah, dia sangat menyukainya." Bai Zantang terkejut. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Aku berkata, terkadang aku sangat pintar." Long Chen berkata sambil tersenyum. Faktanya, Long Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. IQ Bai Zantang memang tidak tinggi, dan trik kecilnya tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Trik Bai Zantang tidak bisa disembunyikan dari Long Chen, atau dari Ibu Bai Sisi. Mereka seharusnya berpura-pura tidak tahu dan memintanya untuk memberikan hadiah kepada Bai Sisi. Setelah Bai Sisi melihatnya, dia akan memahami cinta ayahnya padanya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki hubungan antara ayah dan anak perempuannya. Bai Zantang mengira dia melakukannya dengan sempurna, tetapi dia tidak tahu bahwa trik kecil ini tidak bisa menipu orang lain, bahkan Bai Sisi pun bisa mendeteksinya jika dia mengamati dan merasakannya dengan cermat. Apakah dia benar-benar memintamu untuk mengucapkan terima kasih kepadaku?" "Ini, tidak mungkin, kamu pasti berbohong." Suara Bai Zantang bergetar saat ini. "Dia menangis," kata Long Chen dengan wajah serius.
Mendengar hal itu, Bai Zantang tertegun seperti disambar petir. Saat itu matanya merah, pria berdarah keras yang ceroboh ini jarang menunjukkan sentuhan kelembutan. Bai Zantang ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulutnya beberapa kali, tidak ada yang keluar. Long Chen menoleh untuk melihat ke pegunungan yang jauh, dengan sengaja memberinya kesempatan untuk diam-diam menghapus air mata dari sudut matanya. Sisi bangga, jadi dia tidak akan meminta maaf padamu. Dia tidak salah, jadi apa gunanya meminta maaf? Putriku, Bai Zantang, tidak perlu meminta maaf kepada siapapun, termasuk kamu. Aku memperingatkanmu, jangan menggertaknya meskipun dia salah, dan kamu tidak bisa memaksanya untuk mengakui kesalahannya, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Zantang mendapatkan kembali semangat mendominasi sebelumnya, menjadi energi, dan bahkan mengancam Long Chen. Menghadapi ancaman Bai Zantang, Long Chen tidak mengambil hati sama sekali. Dia berpikir, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan meminta putrimu untuk tidak melepaskanmu. Melihat Bai Zantang sepertinya terangkat dari kutukan dan seluruh dirinya menjadi energi, Long Chen tersenyum di dalam hatinya, hal sekecil itu terlalu sederhana baginya. Kamu tidak perlu khawatir tentang Sisi. Dia akan terus menjaga harga dirinya, kata Long Chen. Aku lebih tahu dari siapapun seperti apa putriku sendiri. Aku tidak perlu kamu memberitahunya apa yang harus dia lakukan, kata Bai Zantang dengan marah. Long Chen mengangguk dan berkata, adapun Xiaolei, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia sangat senang menerima hadiahmu. Namun, jangan berharap bahwa hadiah dapat membuat dia mengubah pandangannya terhadapmu. Apa yang Anda ingin dia ubah? Jika Anda tidak yakin, saya akan menghadapinya, kata Bai Zantang dengan tenang. Itu benar, uruslah sekarang jika kamu bisa. Dalam beberapa tahun, aku tidak tahu siapa yang akan mengurus siapa. Long Chen meletakkan tangannya di belakang kepalanya, menatap ke langit, dan berkata dalam nada netral. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan aku tidak bisa melawannya dalam beberapa tahun? Bai Zantang berkata dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Sebenarnya, bahkan sekarang, jika Xiao Lei dan Xiao Jiu meledak dengan seluruh kekuatan mereka, peluangmu untuk menang tidak akan melebihi 70%, kata Long Chen. Membual. Bai Zantang menatap wajahnya dengan tidak percaya. 4742. Ada dua alasan kenapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya di depanmu. Salah satunya karena kamu adalah mimpi buruknya ketika dia masih kecil. Hantu yang dibesarkan di dalam dirimu membuatnya takut jauh di dalam jiwanya, jadi dia kurang percaya diri. Alasan lainnya adalah karena kamu adalah ayahnya, dia tidak bisa meledak dengan seluruh kekuatannya, jangan sampai dia menyakitimu atau bahkan membunuhmu. Long Chen berkata dengan wajah serius. Jika Xiao Lei benar-benar membencimu, dia bisa menyegel ingatannya dan bergabung dengan Xiao Jiu, dan dengan keganasan rubah iblis ekor 9 bermata ungu, pasti akan menggunakan teknik membunuh yang paling kuat. Bahkan, meskipun Xiao Jiu dekat dengan kami, karena sifatnya, kami tidak tahu kartu trufnya yang sebenarnya. Bahkan Xiao Lei mungkin tidak tahu. Oleh karena itu, Xiao Lei dan Xiao Jiu selalu menjadi senjata rahasia Dragon Blood Legion kita, dan kekuatan mereka selalu menjadi misteri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Bai Zantang tiba-tiba tertawa, dan tawa itu penuh kelegaan dan kebanggaan. Meskipun dia tidak percaya bahwa Bai Xiaolei bisa mengalahkannya, Bai Xiaolei tidak pernah menyelesaikan perpaduan terakhir dengan Xiao Jiu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki ayahnya di dalam hatinya, dan inilah yang paling membuatnya bersemangat. Dengan cara ini, tugas yang diberikan kepadanya oleh kedua wanita itu semuanya dijelaskan, dan dia tiba-tiba merasa santai. Meskipun aku tidak pernah benar-benar menyukaimu, nak, aku menemukan bahwa masih ada sesuatu yang mengagumkan tentangmu. Bai Zantang memuji Long Chen untuk pertama kalinya, yang membuat Long Chen sedikit tidak nyaman. Sekarang masalah keluarga sudah diselesaikan, mari kita bicara tentang masalah resmi. Bisakah Anda memberitahu saya situasi spesifik di surga Kaisar? Long Chen berkata dengan serius. Sebelumnya, Bai Sisi dan Bai Xiaolei ada di sana. Bai Zantang berada dalam kekacauan dan tidak berminat untuk menjelaskan lebih lanjut. Justru karena Long Chen melihat ini, dia menghibur Bai Sisi dan datang ke Bai Zantang. Bai Zantang berkata dengan ekspresi agak serius. Sebenarnya, situasi di sana tidak terlalu optimis. Tidak hanya fondasi kita yang telah terkorosi parah, tetapi ada juga monster luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang menempatinya. Di tempat lain, monster luar angkasa tersebar di mana-mana, tapi di sini ada legiun yang kuat di sana. Mereka bukan satu ras, tetapi terdiri dari puluhan kelompok etnis, kita hanya bisa berkunjung dari pinggiran dan tidak bisa masuk jauh ke dalamnya. Jika kita tidak bisa masuk jauh ke dalamnya, bagaimana kita tahu bahwa fondasinya terkorosi parah? Long Chen bertanya. Karena kami membawa api keberuntungan dari akademi, dan induksi di dalamnya sangat lemah. Menurut dekan, monster-monster itu kemungkinan besar menggunakan semacam kekuatan untuk merusak fondasi kami, kata Bai Zantang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kecerdasan monster sangat rendah?
Mereka seharusnya tidak memahami hal ini, kata Long Chen. Makanya dekan merasa ada yang mencurigakan, jadi dia tidak membiarkan kami menyerang secara langsung, karena takut itu jebakan, kata Bai Zantang. Perangkap, Long Chen menghirup udara. Jika ini jebakan, sudah berapa lama jebakan ini dipasang? Kata dekan, yang paling kami takuti adalah ketika kami melancarkan serangan, kemungkinan besar kami akan diserang oleh kekuatan lain. Jika kami diserang dari belakang, kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran total, kata Bai Zantang. Apakah musuh di surga kaisar juga menemukan kita? Long Chen berkata dengan terkejut. Meskipun surga kaisar sangat besar, hanya ada begitu banyak tempat yang dapat dikendalikan oleh umat manusia. Mereka mengetahui situasi sekitarnya dengan sangat baik, dan tidak ada gangguan yang dapat luput dari pandangan mereka. Karena itu, kita berada dalam terang dan mereka berada dalam kegelapan. Ini sangat pasif, jadi kami hanya bisa berdiri diam dan menunggu sampai semua orang memasuki surga kaisar. Dekan berkata, ketika Bai Zantang mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, menatap Long Chen, dan berkata tidak yakin. Dia berkata, dia ingin mendengar pendapatmu. Pendapatku. Long Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata, diperkirakan masalahnya lebih rumit, dan seluruh situasi dapat terpengaruh oleh satu gerakan. Kesempatan yang ditunggu oleh dekan belum muncul. Bai Zantang memandang Long Chen dengan heran dan berkata, kamu benar-benar pintar. Dekan juga mengatakan hal serupa, mengatakan bahwa situasinya tidak jelas dan tindakan gegabah terlalu berisiko. Lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi dan menunggu kesempatan muncul. Mari kita tunggu kesempatannya. Akademi untuk sementara menetap di surga kaisar, apakah Anda menemui bahaya? Long Chen bertanya. Banyak pihak yang datang berkunjung, namun semuanya diterima langsung oleh dekan. Dekan tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dibicarakan. Namun, melihat beberapa orang, dengan wajah arogannya, Anda tahu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar datang untuk menjelajahi fondasi kami. Seorang pria sengaja mencari masalah, dan saya meninju hidungnya. Orang-orang itu langsung marah, dan saya mencoba membunuh mereka, tetapi Ibu Xiao Lei menghentikanku. Sejak saat itu, dekan tidak mengizinkanku keluar untuk menemui orang, kemudian retakan spasial di langit muncul, melihat bahwa aku tidak bisa melakukan apapun di sana, mereka membiarkanku kembali. Bai Zantang berkata dengan ekspresi jelek. Bai Zantang memiliki kepribadian yang berapi-api dan tidak pandai menyembunyikan kekhawatirannya, apalagi berbohong, oleh karena itu, dia mengatakan semua itu dalam satu tarikan napas, meskipun itu adalah kemalangan yang tercela, dia tidak menyembunyikannya. Ngomong-ngomong, tiba-tiba aku teringat, apakah kamu ada hubungan dengan keluarga Long surga kaisar? Bai Zantang berkata tiba-tiba. Long Chen berkata, itu seharusnya berhubungan. Ada tokoh besar dalam keluarga Long di surga kaisar bernama Long Zantian, kata Bai Zantang. Setelah mendengar berita itu, Long Chen segera berdiri. Nama ayahku Long Zantian, kata Long Chen bersemangat. Pada awalnya, Long Zantian tinggal di Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi Long Zantian sangat rendah hati. Kecuali Long Chen dan beberapa orang, dia tidak memiliki kontak dengan siapapun, dan kemudian dia pergi. Bai Zantang tidak memiliki kontak dengan Long Zantian, apalagi tahu nama ayah Long Chen. Kali ini giliran Bai Zantang yang terkejut. Orang itu adalah ayahmu. Long Chen berkata, itu sangat mungkin, karena ayahku memang telah mencapai surga kaisar. Ketika dia pergi. Petik 2. Pak, Bai Zantang menepuk pahanya. Kalau dipikir-pikir, ketika ayahmu pergi, itu bertepatan dengan saat keluarga Long muncul. Aku benar-benar minta maaf, ayahku saat itu. Long Chen berkata dengan sedikit malu, dia tidak membiarkan Long Zantian bertemu orang lain adalah karena ayahnya masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya saat itu dan tidak pantas untuk mengganggunya. Selain itu, ayahnya telah dipenjara selama bertahun-tahun dan dipermalukan. Jika itu dia, Long Chen pasti sudah gila. Dia tidak ingin ayahnya dipandang dengan mata aneh oleh orang lain, yang akan menyakitinya lagi. Menurut etika, Long Zantian dan Bai Zantang adalah calon besan. Long Zantian pergi tanpa pamit, yang merupakan perilaku yang sangat tidak sopan. Saya juga telah mendengar tentang ayahmu. Dia pria yang sangat baik. Jangan repot-repot dengan birokrasi yang tidak berguna itu. Bai Zantang melambaikan tangannya, menyentuh dagunya dan berkata. Lalu menurut apa yang kamu katakan, orang itu adalah ayahmu. Long Chen mengangguk dan dengan singkat menjelaskan masalah keluarga Long dari surga kaisar yang mengirim orang ke sini. Mendengar bahwa ayah Long Chen memang anggota keluarga Long, mata Bai Zantang membelalak dan dia tiba-tiba berkata. Petik 2. Sekarang, sepertinya aku mengerti. 4743. Mengerti apa? Long Chen bertanya. Bai Zantang berkata. Orang itu mungkin benar-benar ayahmu, jika tidak, tidak akan ada konflik kekerasan dengan Tianfu. Segera setelah kami memasuki surga kaisar, kami mendengar bahwa peristiwa besar terjadi di surga kaisar. Ada konflik antara keluarga Long dan Tianfu.
Long Zhantian membunuh 76 pembunuh ungu emas Tianfu. Itu adalah peristiwa yang sangat sensasional pada saat itu. Pembunuh ungu emas. Apa itu? Tanya Long Chen. Itu adalah level pembunuh di Tianfu. Biasanya mereka yang bisa digolongkan sebagai pembunuh ungu emas berada di level Saint King. Legenda mengatakan bahwa ketika konflik pecah, ada lebih dari 300 pembunuh level ungu emas yang mengepung ayahmu, tetapi ayahmu melakukan serangan balik dengan gila dan membunuh 76 orang, memaksa lawan melarikan diri ke segala arah. Pada saat kejadian ini, ayahmu baru saja memasuki keluarga Long dan menjadi salah satu dari 4 Saint Surgawi. Dia dengan paksa membunuh Saint Surgawi veteran tua itu. Meremas seseorang adalah sebuah sensasi, kata Bai Zhantang. Mendengar ayahnya begitu galak, mau tak mau dia merasa gembira dan bersemangat. Long Chen sangat mengagumi ayahnya, dan puisi yang pernah dia bacakan masih terdengar di telinganya dari waktu ke waktu. Cabang-cabangnya rendah di bawah beban salju, meskipun tidak cukup rendah untuk menyentuh lumpur, begitu matahari merah terbit, ketinggiannya masih sama dengan langit. Ketika Long Zhantian masih kecil, dia sangat berbakat dan bersemangat tinggi. Dia belum pernah bertemu lawan dalam hidupnya, tapi dia tiba-tiba terjebak selama bertahun-tahun. Hidup lebih buruk dari kematian, tapi dia tidak pernah menundukkan kepala bangsawannya. Sekarang matahari merah Long Chen muncul, ketika dia menunjukkan keunggulannya lagi, semua ahli di dunia dikalahkan. Di Long Zhantian, Long Chen merasakan momentum agung yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar yang agung. Sekarang dia mendengar berita tentang ayahnya, Long Chen sangat bersemangat hingga dia ingin berteriak. Di saat yang sama, Long Chen juga mengerti maksud Bai Zhantang. Tianfu adalah musuh dari klan darah ungu, dan ayahnya adalah menantu dari klan darah ungu. Tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat bertemu dengan Tianfu. Dan mengapa Tianfu mengirim orang ke sini untuk menggunakan pil takdir 9 transformasi untuk menciptakan sekelompok doyen, dengan maksud untuk menyerang Akademi Cakrawala Tinggi, dengan cara ini, semua sebab dan akibat akan menjadi jelas sepenuhnya. Bagaimana kabar ayahku sekarang? Long Chen bertanya dengan penuh semangat. Saya benar-benar tidak yakin tentang ini. Saya mendengar bahwa keluarga Long mengirim seseorang ke akademi, dan dekan bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Saya tidak tahu situasi spesifiknya, dan kemudian saya dikirim kembali, kata Bai Zhantang. Bukankah dekan menyuruhmu untuk menjaga kami? Long Chen bertanya. Bai Zhantang berpikir sejenak dan berkata, sepertinya itu tidak terjadi. Saya dikirim kembali untuk menangani masalah keluarga dan bertemu dengan Tuan Jingyuan. Petik 2. Apakah Anda sudah bertemu Tuan Jingyuan? Long Chen bertanya. Saya sudah melihatnya, dan saya juga membawakan kata-kata dekan, tapi Tuan Jingyuan hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa, kata Bai Zhantang. Dia juga sangat terganggu oleh Guru Jingyuan, dalam kesannya, Guru Jingyuan sepertinya tidak pernah berbicara dengannya, dia hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Long Chen dapat berkomunikasi dengan Tuan Jingyuan, Bai Zhantang sangat tidak yakin, mengapa? Ini jelas meremehkan orang. Namun saat menghadapi Guru Jingyuan, dia tidak berani bersikap kasar sedikit pun, bukan hanya karena ayahnya sangat menghormatinya, bahkan penguasa istana, yang sangat dia kagumi, juga menghormati Guru Jingyuan. Long Chen benar-benar ingin bertanya kepada Bai Zhantang kata-kata apa yang dia sampaikan kepada Guru Jingyuan. Dengan kelicikan Bai Zhantang, dia dapat dengan mudah mengeluarkan kata-kata itu. Namun, hal semacam ini masih agak tabu. Tidak etis untuk melakukannya, jadi Long Chen harus menahan diri untuk tidak bertanya. Bai Zhantang dalam suasana hati yang sangat baik setelah melepaskan ikatan di hatinya. Dia mengobrol ramah dengan Long Chen untuk pertama kalinya. Long Chen tidak pelit dan mengeluarkan anggur yang enak. Keduanya minum dan mengobrol di tepi air terjun. Daripada dikatakan mengobrol, lebih cenderung menjelajahi masa lalu Long Chen. Long Chen juga orang yang jujur dan tidak menyembunyikan apapun tentang masa lalunya. Sejak dia lahir, akar spiritualnya, darah spiritualnya, dan tulang spiritualnya telah digali. Dia dilemparkan ke Kekaisaran Fengming, dan dia diadopsi oleh Long Tianxiao. Sejak saat itu, dia secara bertahap memasuki dunia kultivasi. Selain itu dari rahasia lain, Long Chen tidak menyembunyikan apapun, dia akan mengatakan apapun yang ditanyakan Bai Zhantang padanya. Ada sentuhan emosi di mata Bai Zhantang, dia selalu berpikir bahwa Long Chen adalah seorang pemuda jorok yang sombong dan mendominasi karena bakatnya. Dia tidak menyangka Long Chen akan mengalami begitu banyak penderitaan. Pada saat yang sama, memikirkan ayah Long Chen, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kedua ayah dan anak ini adalah orang-orang yang sangat menyedihkan, dan rasa permusuhannya terhadap Long Chen berkurang banyak. Awalnya, Long Chen ingin belajar tentang surga kaisar melalui Bai Zhantang, tetapi dia menemukan bahwa Bai Zhantang benar-benar orang yang tidak berguna. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Paling-paling, dia tahu beberapa perubahan di jalan surga dan harta langka.
Saat ditanya tentang harta karun yang ada di tangan Bai Xiaole dan Bai Sisi, Bai Zantang mengatakan bahwa harta karun Bai Xiaole diperoleh ibu Bai Sisi di sebuah reruntuhan kuno. Pelindung pergelangan tangan Bai Sisi diambil dari monster kuat saat konflik dengan monster dari dunia luar saat mereka pertama kali mengunjungi markas akademi. Menurut Bai Zantang, monster yang mereka temui adalah sekelompok iblis mayat. Iblis mayat ini semuanya adalah mayat dari zaman kuno. Mereka semua adalah praktisi yang kuat selama hidup mereka. Setelah kematian, mereka bermutasi dan berubah menjadi mayat iblis yang menakutkan. Tubuh dari mayat iblis ini abadi, roh mereka abadi, dan keinginan mereka untuk bertarung juga tetap ada. Konon mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mati, dan mereka mengira mereka sedang menjaga rumah mereka di bekas medan perang. Bai Zantang melihat gelang emas di pergelangan tangan monster. Dia segera menyadari bahwa itu adalah sepasang harta karun. Dia segera memikirkan putrinya dan ingin mengambilnya dan memberikannya kepada Bai Sisi. Dia tidak menyangka bahwa monster dengan gelang emas itu sebenarnya adalah pemimpin dari kelompok monster itu. Dia sangat kuat dan dia hampir mati di tangannya. Kedua istrinya tidak ada pada saat itu. Jika Tuan Istana tidak datang tepat waktu dan mengambil tindakan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah pertempuran itu, dia menyadari bahwa kekuatan dari mayat iblis ini tidak dapat dinilai dari penampilan mereka. Kekuatan tempur mayat iblis akan terungkap saat mereka mengambil tindakan. Dengan kata lain, jika tidak melawan monster mayat semacam ini, tidak akan tahu seberapa kuat mereka. Ini sangat merepotkan. Inilah salah satu alasan mengapa Dekan tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, banyak monster luar angkasa, bahkan monster terkuat di surga kaisar, tidak sepenuhnya memahami hubungan ras mereka, dan bahkan metode membedakan kekuatan mereka terkadang membuat kesalahan. Kesalahan seperti ini sangat fatal. Anda jelas-jelas mengira itu kelinci, tetapi ketika Anda mendekat, Anda menyadari bahwa itu adalah harimau yang ganas, dan kemudian Anda tidak dapat melarikan diri. Jika Akademi Cakrawala Tinggi ingin mendapatkan pijakan di surga kaisar, pertama-tama ia perlu mendapatkan dukungan dari beberapa kekuatan lokal. Belum lagi dukungan sumber daya, hanya informasi tentang distribusi sumber daya di surga kaisar, level monster, latihan tabu, dan lain-lain, adalah sesuatu yang dibutuhkan Akademi Cakrawala Tinggi saat ini. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, Bai Letian harus memilih bersikap konservatif untuk menghindari kesalahan tingkat rendah dan kerugian yang tidak perlu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, Akademi Cakrawala Tinggi adalah Akademi Cakrawala Tinggi, dan masalah ini bukanlah masalah. Di surga kaisar, ada musuh dan teman kita, dan berita bahwa Akademi Cakrawala Tinggi telah memasuki Akademi Cabang Surga Kaisar belum menyebar. Untuk saat ini waktu sangat bermanfaat bagi kita, kata Bai Zantang. Long Chen mengangguk. Nama akademi nomor 1 di dunia jelas bukan untuk apa-apa. Long Chen juga percaya bahwa dengan kebijaksanaan Dekan, dia tidak akan siap sebelum memasuki surga kaisar. Dekan hanya menunggu waktu terbaik. Bas. Tiba-tiba medali giok di pinggang Long Chen bergetar, dan niat dingin dan membunuh muncul di wajah Long Chen. Kamu benar-benar berpikiran jahat. Wakil kepala istana, ayo pergi dan temui pencuri pemburu kehidupan bersama-sama. Saat dia berbicara, kedua sosok itu menghilang pada saat bersamaan. 4744. Saat Long Chen bergerak, alarm keras berbunyi, dan di Akademi Cakrawala Tinggi, penghalang muncul satu demi satu, menutupi seluruh akademi. Boom! Tapi ketika penghalang akademi baru saja naik, pedang tajam merobek langit dan menghantam penghalang Akademi Cakrawala Tinggi, terdengar ledakan keras, dan lusinan penghalang benar-benar ditembus oleh satu pedang. Apa? Pada saat itu, Long Chen dan Bai Zantang terkejut. Mereka bisa menembus semua penghalang dengan satu pedang, dan setidaknya mereka adalah ahli tingkat Seng King. Pada saat itu, Long Chen dan Bai Zantang memiliki perasaan tidak menyenangkan. 4 kata muncul di benak mereka pada saat yang sama. Pembunuh emas ungu, gemuruh. Penghalang itu ditembus, dan sosok transparan melesat keluar dari dunia luar. Evil Moon di tangan Long Chen gemetar, dan dia menebas dengan pedang. Boom! Ada ledakan yang mengejutkan, dan sosok itu terlempar oleh pisau Long Chen. Namun, Long Chen juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan pria itu, menyebabkan darahnya melonjak, tenggorokannya terasa manis, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Targetnya telah muncul. Sosok transparan itu dihempaskan oleh Long Chen dan berkata dengan dingin, lalu riak muncul di kehampaan, dan 15 sosok muncul pada saat bersamaan. Begitu 15 sosok itu muncul, kekuatan suci yang besar menutupi langit dan matahari, dan tekanan mengerikan dari Seng King menyapu alam semesta. Long Chen dikunci oleh 16 orang pada saat yang sama dalam sekejap. Saat 16 ahli tingkat Seng King mengunci Long Chen sepertinya ditekan oleh galaksi, dan persendian seluruh tubuhnya berderit. Ini adalah Long Chen. Jika dia adalah ahli tingkat dewa biasa, dia akan secara langsung terkena serangan Holy King, kekuatan sucinya luar biasa. Bunuh target pertama terlebih dahulu, lalu temukan target kedua, dan bertarunglah dengan cepat.
Salah satu Saint King yang kuat memberi perintah. Bas. Saat dia memberi perintah, 16 pedang panjang menunjuk langsung ke Long Chen, dan energi pedang yang tajam membelah kekosongan. Apakah menurutmu aku ini palsu? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan Bai Zantang datang untuk membunuhnya. Bai Zantang sangat marah. Dia dan Long Chen bergegas pada saat yang sama, tetapi orang-orang ini menganggapnya bukan apa-apa. Di antara 16 Saint King yang kuat, sesosok tubuh bergoyang dan memisahkan diri dari tim. Saat sosoknya bergoyang, sosoknya memenuhi langit, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang nyata. Serahkan orang ini padaku. Pria itu mendengus dingin tiba-tiba, di antara ribuan sosok, sesosok muncul di hadapan Bai Zantang seperti hantu, dan menusuk tenggorokan Bai Zantang dengan pedang. Pergi. Bai Zantang meraung, aura kekerasan menyembur keluar, dan tekanan yang juga berasal dari Saint King menyapu segala arah, dan pedang lebar di tangannya menebas pria itu. Boom! Kedua senjata ajaib itu terhubung, Saint King yang kuat ditebas oleh pedang Bai Zantang dan darah muncrat. Menyegel tingkat kultivasi. Saint King yang kuat terkejut dan marah. Segel ratusan hantu, buka. Bai Zantang meraung, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekujur tubuhnya. Rune itu seperti rantai, meledak dengan aumannya. Saat rantai itu meledak, monster bertanduk dua, rambut panjang tergerai di kakinya, dan mengenakan jubah kuno muncul di belakangnya. Saat monster itu muncul, aura hantu memenuhi langit dan bumi, dan seluruh dunia sepertinya menjadi neraka. Saat Bai Zantang membuka segelnya, kekuatannya melonjak seperti banjir yang meledakkan tanggul, dan gelombang udara yang dahsyat menerbangkan awan ke segala arah. Ada ahli tersembunyi lainnya di sini. Bai Zantang meledak dengan seluruh kekuatannya, dan para Saint King yang kuat terkejut. Bunuh dia dulu. Dan pada saat ini, raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia, dan energi darah memenuhi langit. Long Chen mengenakan sisik berwarna darah dan jubah panjang berwarna darah yang bergoyang tertiup angin. Dia tampak sangat mendominasi. Aku tidak menyangka kalian akan datang secepat ini. Ternyata ada seseorang yang dimanfaatkan dan datang dari surga kaisar. Ada apa? Dia dibunuh oleh ayahku dan kehilangan pelindungnya, dan datang kepadaku untuk mencari masalah. Hah? Long Chen memegang Evil Moon dan meletakkannya di bahunya dan menatap pria tingkat Saint King ini dengan ekspresi ejekan di wajahnya. Jika kita tidak dapat menyelesaikan target kedua dengan seluruh kekuatan kita, kita akan memberikan prioritas untuk menyelesaikan target pertama, dan membunuh masing-masing target akan dihitung sebagai satu. Kultivator tingkat Saint King dari klan pemburu kehidupan berteriak dengan dingin. Mengikuti perintahnya, 10 dari 16 orang bergegas menuju Long Chen pada saat yang sama, dan 6 lainnya bergegas menuju Bai Zantang di 6 arah. Meremehkan aku, mati. Melihat 10 orang membunuh Long Chen, tetapi hanya ada 6 orang di sisinya, Bai Zantang sangat marah dan bergegas menuju 6 pembunuh Saint King dengan pedang berat di tangannya. Saat dia bergegas keluar, monster berambut panjang di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak keras, seperti hantu yang meminta nyawanya. Bahkan Long Chen merasakan getaran di jiwanya, dan orang-orang di depannya juga jelas merasakannya. Boom! Pedang berat Bai Zantang ditebas. Keenam orang itu bekerja sama untuk melawan, tetapi mereka masih dipukul mundur oleh pedangnya. Darah mengalir dari sudut mulut semua orang, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Ternyata barusan, monster di belakang Bai Zantang menjerit, dan jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya dalam sekejap. Untungnya, mereka kuat dan bereaksi cepat, dan jiwa mereka segera kembali ke tempat asalnya. Jika tidak, tubuh mereka akan dipotong-potong oleh pedang Bai Zantang. Boom, boom, boom. Di sisi Long Chen, 10 Saint King menyerang dengan 10 pedang panjang pada saat yang sama. Dragon Bone Evil Moon terbang naik turun di tangan Long Chen, dan di sekejap mata, dia benar-benar melakukan serangan ribuan tabrakan. Serangan dari 10 Saint King yang kuat ini sebenarnya diatur menurut formasi tertentu, 10 pedang panjang menyerang pada sudut yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan dengan kekuatan yang berbeda, dan koordinasinya sempurna. Dang, dang, dang. Dragon Bone Evil Moon bertahan dari atas ke bawah, seperti badai dahsyat, memblokir semua serangan lawan. Namun, 10 Saint King yang kuat bekerja sama dan kekuatan mereka bisa menelan langit. Long Chen terjebak untuk sementara. Bai Zantang juga tidak terlalu optimis, meski Bai Zantang mengambil inisiatif saat penyerangan. Ketika keenam orang itu sadar dan bekerja sama, keunggulan Bai Zantang berangsur-angsur hilang. Apakah kamu masih bermain trik? Bai Zantang sepertinya jarang diajak bekerja sama dalam pengepungan seperti ini. Untuk sesaat, dia terburu-buru, tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan berteriak dengan marah. Rumble. Pada saat ini, riak muncul di formasi pelindung Akademi Cakrawala Tinggi, dan sosok transparan muncul satu demi satu. Mereka adalah pembunuh dari klan pemburu kehidupan. Yang paling mengejutkan Bai Zantang, mereka semua adalah doyen bintang 9, dan jumlahnya ratusan ribu. Tidak bagus. Bai Zantang terkejut dan hendak kembali bertahan, tetapi ditahan oleh keenam orang itu. Long Chen,
Mereka mencoba memancing harimau menjauh dari gunung. Jangan biarkan mereka menghancurkan fondasi akademi kita, seru Bai Zantang. Dia salah memahami tujuan kelompok orang ini. Hancurkan fondasi akademiku. Kamu terlalu memuji mereka. Long Chen berkata dengan nada menghina. Menghadapi para doyen yang tak ada habisnya, jejak ejekan muncul di sudut mulut Long Chen. Seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkan oleh sekelompok doyen palsu? Puf-puf. Pada saat ini, sosok-sosok muncul di formasi akademi satu persatu, dan para doyen bintang 9 yang dengan liar menyerang formasi akademi tiba-tiba berlumuran darah di langit. Dragon Blood Legion ada di sini, datanglah ke sini jika kamu tidak takut mati. Raungan para prajurit Dragon Blood membuat dunia berubah warna dan alam semesta bergetar. 4745. Ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan pemburu kehidupan keluar, lubang besar di penghalang diblokir oleh Long Chen dan Bai Zantang, dan mereka hanya bisa masuk dari arah lain di dalam penghalang. Sebuah lubang ditembus di penghalang, dan kemampuan perlindungannya kurang dari 1/10 dari nilai aslinya. Doyen bintang 9 dari klan pemburu kehidupan dapat dengan mudah menembus penghalang. Tapi saat mereka muncul, para prajurit Dragon Blood sudah seperti prajurit dewa yang turun dari langit dan sudah mulai menyapa mereka. Puf-puf. Banyak ahli dari klan pemburu kehidupan dipenggal oleh para prajurit Dragon Blood begitu mereka mendekat, bahkan doyen bintang 9 tidak memiliki perlawanan di depan para prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood memenggal mereka dengan satu pedang, sama sekali tidak diperlukan gerakan kedua. Ratusan ribu doyen bintang 9 dari klan pemburu kehidupan, yang awalnya begitu kejam dan tak terhentikan, kini seperti ngengat yang bergegas menuju api, mencari kehancurannya sendiri. Bekerja sama untuk membunuh Long Chen. Ahli Saint King dari klan pemburu kehidupan meraung. 10 dari mereka bergabung untuk menyerang, dan mereka sangat tajam. Namun, Long Chen tidak pernah menunjukkan kelemahan apapun, dan pertahanannya seperti seekor kijang menggantungkan tanduknya tanpa meninggalkan bekas. Tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, mereka tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan yang fatal, bahkan jika mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka tidak dapat menembus pertahanan Long Chen, yang membuat mereka cemas. Target pertama mereka adalah Long Chen, dan target kedua mereka adalah dua saudara perempuan Luo Bing dan Luo Ning. Rencana awal mereka adalah 16 orang bekerja sama untuk mengepung Long Chen, dan 10 orang dibagi menjadi 4 arah untuk menghancurkan gedung Akademi Cakrawala Tinggi, dan ratusan ribu doyen bertanggung jawab menangkap Luo Bing dan Luo Ning. Akibatnya, Bai Zantang keluar di tengah jalan, dan kekuatan Long Chen sangat menakutkan sehingga mereka tidak dapat menjatuhkan Long Chen bahkan dengan kekuatan 10 orang. Jika ini terus berlanjut, para doyen bintang 9 dari klan pemburu kehidupan akan segera dikalahkan dan terbunuh. Boom! Tiba-tiba meledak, dan Bai Zantang terlempar oleh upaya gabungan 6 orang. Bai Zantang sangat marah, menginjak kekosongan, dan bergegas menuju Long Chen. Tapi saat dia bergegas keluar, dia menemukan bahwa kekosongan di depannya terdistorsi di area yang luas. Hajingan. Ketika melihat adegan ini, Bai Zantang terkejut, marah, dan kesal. Dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Para ahli dari klan pemburu kehidupan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasang jebakan teleportasi di kehampaan. Buka. Bai Zantang sangat marah. Alisnya bersinar, tanda aneh muncul, dan pedang lebar di tangannya menebas seperti kilat. Boom. Rune luar angkasa yang tak ada habisnya meledak. Ruang yang berputar kembali menjadi tenang, dan Bai Zantang telah diteleportasi keluar dari Akademi Cakrawala Tinggi, hampir keluar dari batas akademi. Long Chen, tunggu, aku datang. Bai Zantang meraung, menginjak kekosongan dan bergegas maju. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Long Chen, dia adalah calon menantunya. Sekarang dia melihat Long Chen dalam bahaya, dia merasa cemas. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam membenci dirinya sendiri karena bodoh. Dia tidak bisa melihat jebakan sesederhana itu. Jika kedua istrinya ada di sini, mereka tidak akan pernah tertipu. Saat ini, dia sangat marah hingga hampir menghancurkan giginya. Boom, boom, boom. Long Chen dikepung oleh 16 Saint King yang kuat, tekanan pada Long Chen tiba-tiba meningkat pesat, Dragon Bone Evil Moon meraung, dan bayangan pedang berat ditekan semakin kecil. Sekelompok hal-hal yang tidak berguna, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, kalian hanyalah gerombolan hajingan. Kamu bukan apa-apa. Ayahku dapat membunuhmu dan membuatmu melarikan diri. Aku, Long Chen, juga dapat membunuhmu dan membuatmu menangis untuk ayah dan ibumu. Long Xie Split the Heaven Slash. Long Chen berteriak, seperti naga raksasa yang mengaum, di atas Dragon Bone Evil Moon, semua rune Split the Heaven yang diukir oleh Long Chen menyala, dan bayangan pisau naik ke langit. Boom! 16 Saint King yang kuat yang mengepung Long Chen tersingkir. Bas! Di mata mereka yang ketakutan, bayangan pedang yang membubung ke langit, mekar seperti bunga teratai, menebas 16 orang pada saat yang bersamaan.
Ini adalah trik baru yang Long Chen dan Dragonborn Evil Moon temukan dari 9 teknik Split the Heaven. Long Chen menamakannya Long Xie Split the Heaven Slash, dan saat ini merupakan teknik serangan gabungan pertama dari Long Chen dan Dragonborn Evil Moon. Boom, boom, boom. Ketika 16 bayangan pedang jatuh, para prajurit Saint King mengayunkan pedang mereka untuk memblokirnya pada saat yang bersamaan. Akibatnya mereka semua terkejut hingga mereka menyemburkan darah dan terbang mundur. Sayang sekali gerakan ini belum matang. Setelah perpecahan, kekuatannya akan tersebar. Jika tidak ada dari orang-orang ini yang akan selamat, teriak Dragonborn Evil Moon dengan frustrasi. Ini adalah trik baru yang baru saja diteliti bersama oleh Dragonborn Evil Moon dan Long Chen. Meskipun berhasil selama pengujian, mereka hanya menggunakan setengah dari kekuatan mereka saat itu. Sekarang mereka berusaha sekuat tenaga, kekuatan kontrolnya jelas tidak mencukupi, dan kekurangannya segera terlihat. Mundur. 16 Saint King benar-benar ketakutan dengan tindakan Long Chen. Melihat itu tidak baik, mereka segera melarikan diri. 16 sosok menghilang pada saat yang sama. Bang! Saat mereka menghilang, terjadi ledakan, dan bola emas meledak di samping mereka, bubuk emas tersebar ke langit, dan sosok yang tadinya tidak terlihat segera muncul. Kamu ingin melarikan diri setelah bertengkar. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Orang bisa pergi, tapi mereka harus meninggalkan nyawanya. Petik 2. Guoran, memegang pedang berwarna-warni, berdiri di udara dan menghalangi jalan sekelompok orang. Selain Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Yu Qingxuan, Bai Sisi, Bai Xiaole dan lainnya juga muncul, mengelilingi sekelompok Saint King. Jika itu serangan diam-diam dari belakang, aku harus mengakui bahwa kamu adalah rajanya, tetapi setelah melihat cahaya, kamu hanyalah sekelompok tikus yang menyeberang jalan. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri, teriak Guoran dengan dingin, memegang pedang berwarna-warni. Pada saat ini, Dragon Blood Legion juga menyerbu dari segala arah, dan ratusan ribu pembunuh dari klan pemburu kehidupan semuanya terbunuh dalam sekejap. Namun, alasan mengapa mereka begitu efisien adalah karena para doyen 9 bintang ini tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila. Mereka tidak takut mati dan bergegas maju dengan sepenuh hati. Akibatnya, mereka dibunuh satu persatu. Membakar darah dan memurnikan jiwa. Saint King dari klan pemburu kehidupan meraung dengan marah. Dia melantunkan mantra aneh di mulutnya. Energi dan darah di tubuhnya tersulut, dan auranya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Jelas sekali, kelompok ahli tingkat Saint King ini mulai bertarung mati-matian, seperti yang dikatakan Guoran, jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan Long Chen pun harus takut pada mereka. Tapi para pembunuh mati begitu saja di hadapan cahaya. Pertarungan frontal bukanlah kekuatan mereka sama sekali. Bahkan jika mereka mahir dalam kerjasama, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Long Chen. Sekarang mereka harus berjuang keras, misinya gagal, apakah mereka bisa bertahan tergantung pada saat ini. Bas! Semua Saint King membakar esensi darah dan jiwa mereka, dan salah satu dari mereka bergegas menuju Guoran, karena di antara semua orang yang hadir, hanya Guoran yang memberi mereka rasa ancaman paling rendah. Naluri kehidupan menentukan pilihannya. Saint King yang kuat menyerang seperti kilat, dan begitu pedang panjang itu keluar, pedang itu telah menembus dada Guoran. Kali ini, bahkan Saint King yang kuat dari klan pemburu kehidupan pun terkejut. Meskipun dia merasa bahwa Guoran sangat lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Guoran begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menghindari pedang penyelidik dan ditusuk oleh pedang itu. Tapi saat pedang itu mengenai dada Guoran, ekspresinya tiba-tiba berubah.